Sugeng Enjang Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Sekali lagi, nah, di sini yang bukan pakar metafisika. Ada yang menyebut di kolom komentar yang ini pakar metafisika. Ya jelas bukan. Orang yang aja dari kecil kalau belajar fisika itu aja nilainya selalu nggak pernah tinggi. Ya, fisika aja nggak pernah tinggi, apalagi metafisika nilainya berapa. Ya, yang fisika yang kelihatan aja rumus-rumusnya nilainya aja nggak pernah tinggi, apalagi yang meta, yang kecil, yang lebih kecil dari fisika. Jelas orang yang tahu tentang metafisika itu pasti orang pandai, orang cerdas, orang pintar, karena itu berhubungan dengan fisika, metafisika. Nah, ketika metafisika atau fisika ini sebenarnya bahasa yang agak aneh juga. Seperti bahasa yang aneh itu misalnya ada kehidupan, kelahiran, tapi ada juga kematian. Ada awal, ada akhir. Ini bahasa ini. Kita belajar bahasa. Ketika fisika, ada metafisika. Metafisika adalah bagian terkecil meta dari fisika. Nah, jadi di fisika itu ada rumusnya, di metafisika juga ada rumusnya. Nah, ketika sesuatu, kecepatan tangan atau bisa menghilangkan sesuatu atau ini dan itu, apakah bisa disebut itu hanya sebuah trik saja, atau bisa juga itu disebut metafisika karena engkau menemukan hal-hal kecil yang orang lain tidak mengerti dan tidak tahu, karena engkau menemukan formula-formula yang meta, yang kecil. Metafisika biasa dilakukan oleh orang cerdas, makanya jika yang bilang seorang yang bisa magic atau ilmu sulap atau apapun itu, dia sudah belajar metafisika. Ya, menurut kedangkalan spiritual yang seperti itu, karena memang mungkin bukan sekedar trik biasa, bukan sekedar trik, tapi menggunakan ilmu fisika. Bahkan sampai metanya, sampai kecilnya pun digunakan supaya bagaimana bisa menghibur orang. Nah, begitu juga dengan awal dan akhir dari kehidupan. Ketika engkau berbicara akhir kehidupan, engkau harus tahu awal kehidupan. Makanya yang dari kedangkalan spiritual, ketika yang bilang bahwa manusia itu terbuat dari air atau sperma, itulah awal kehidupan. Makanya di candi-candi senantiasa ada yang namanya lingga dan yoni. Ya. Sebenarnya simple sekali kalau menurut kedangkalan spiritual yang itu. Kenapa ada lingga, ada yoni, ada pencipta, pemelihara, dan pelebur atau perusak? Tidak bedanya ini adalah sebuah tiga menjadi satu, seperti keluarga. Ketika ada orang tua laki-laki yang mempunyai sperma dan perempuan yang mempunyai sel telur, ketika ini bergabung akan melahirkan yang namanya anak atau kita.
Jadi eyang ini punya ayah, punya ibu, lahirlah eyang. Nah, inilah awal penciptaan. Ayah ibunya yang itu bisa menciptakan siapa? Yang menciptakan diri mereka sendiri sebenarnya, menciptakan raganya eyang. Makanya proses reinkarnasi itu langsung dus wujudnya eyang lagi atau bagaimana? Kalau eyang itu diciptakan, sengaja diciptakan karena mereka berhubungan suami istri sehingga menciptakan eyang. Berarti eyang ini diciptakan, bukan proses reinkarnasi. Nah, yang proses reinkarnasi ini apanya? Apanya dari eyang? Karena yang udah bilang kemarin, dari kedangkalan spiritual eyang, ya dangkal, spiritualnya dangkal. Dari kedangkalan itu, kalau raga itu yang membikinkan orang tua, roh yang membikinkan adalah Sang Maha. Ketika itu bergabung, terciptalah jiwa. Nah, jiwa ini adalah milikmu sendiri, milik pribadimu sendiri, seutuhnya adalah jiwa. Nah, ketika itu bisa menjadi satu garis sejajar antara roh, jiwa, dan raga yang suci, maka ya lancar-lancar aja. Kenapa lancar-lancar aja? Ketika itu lancar dalam kehidupan, ya, untuk apa kita membangun kehidupan bertetangga, bermanusia, ya, sehingga ada pertentangan. Wah, ini benar, ini bisa dibuktikan enggak ini bahwa ini benar-benar goib, bahwa ini benar-benar goib, bukan trik atau apapun itu. Ya, itulah gunanya kita menciptakan generasi-generasi kita supaya mendapatkan pengetahuan. Ketika kita hidup sendiri dengan keluarga kita, pengetahuan kita akan terbatas, dulur. Cucu-cucunya yang apalagi nih Del Gumandel Gendewawati yang selalu ngeyel, ya, Del Gumandel Gendewawati yang selalu ngeyel, selalu bertanya kepada eyang, Del Gumandel Gendewawati. Nah, ketika kamu tidak bersosial, tidak melahirkan generasi-generasi, ya sudah, maka selesai. Ketika selesai, ya selesai semua. Tidak ada pelapukan, tidak ada yang namanya pelapukan, kehancuran, ya. Makanya ada generasi-generasi ini, dan itu menjadi satu dalam kehidupan, maka akan terciptalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tidak bisa diciptakan hanya satu orang atau satu keluarga saja, karena ini butuh sosial, butuh banyak orang untuk menciptakan pengetahuan. Nah, di kolom komentar yang menanyakan, ada yang mengaku Sang Ksatrio matanya belok. Yang nggak belok loh ini, matanya belok, mengaku Dewi Kwan Im dan sebagainya, tapi membuat konten dan minta bayaran ini dan itu. Ya, lalu yang jawab apa? Yang jawabnya simpel saja. Ya, kamu menyita waktunya enggak? Menyita tenaganya enggak? Kalau menyita dengan biaya yang kamu keluarkan, ya sudah. Makanya ketika kamu masuk ke WC umum, toilet umum, kamu bayar 2.000. Ya, 2.000 untuk membayar maintenance-nya, untuk membayar orang yang bersih-bersih. Perkaranya ini bukanlah manusianya atau orangnya, perkaranya adalah peraturan yang mengatur, ya. Jadi supaya orang ini taat dengan peraturannya, ya, biayanya murah, itu harus diatur semua. Siapa yang mengatur? Ya, tanyalah, yang mengatur manusia itu siapa? Pemimpin.
Nah, pemimpin ini tidak cuma hanya sekedar pemimpin. Pemimpin inilah yang membawa kita ke dalam sebuah kemakmuran atau kiamat atau pertengkaran. Makanya sang Satrio Piningit, sang Ratu Adil itu dinantikan sekali. Kenapa itu dinantikan? Karena beliau yang bisa membawa orang-orang ini dalam kehidupan yang adil, ya, dengan peraturan-peraturannya. Jadi sang Satrio ini tidak cuek, ya, tidak cuek. Memimpinnya itu bukan memimpin dengan cara cuek. Ketika ada sesuatu, cuek-cuek aja, tidak. Tapi beliau benar-benar perhatian pada masalah detail-detail yang akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Karena semakin bertumbuhnya kecerdasan, ya, pola pikir yang dulu adalah kebanyakan orang yang buta huruf, lalu berproses dengan adanya banyak berita dan informasi dari banyak hal, jadi cerdas. Itu masalahnya, itu kecerdasannya sekarang luar biasa. Jadi butuh pemimpin yang bisa memimpin dengan cerdas, yang tidak cuek, yang bisa memberikan, mengayomi orang-orang yang kurang pengetahuan. Itu menurut kedangkalan spiritual yang. Jadi sebenarnya kita ini diciptakan Nah, diciptakan ini dari kedua orang tua kita, ya. Jadi poinnya di sini kan tadi, bagaimana kehidupan itu memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya ya pengetahuan. Semakin banyak orang akan semakin banyak ditemukan pengetahuan baru, kasus-kasus baru. Nah, disitulah pemimpin sebagai solusi bagaimana mengakhiri konflik yang ada dalam sebuah pengetahuan, ya. Jadi salah nih kiranya ketika engkau menganggap yang ini pakar metafisika. Tidak. Pokoknya yang goblok-goblok, yang tolol-tolol itu kasih aja ke yang. Jadi yang ini ahlinya tolol, ya. Makanya yang bilang kedangkalan spiritual. Dan yang bagus-bagus itu adalah miliknya kamu dan cucu-cucunya Eyang, ya. Yang pintar itu cucunya Eyang, yang cerdas itu cucunya Eyang. Meskipun ngeyel, tapi itulah tidak bisa dipungkiri, itulah kecerdasan. Nah, yang tolol itu adalah Eyang. Gitu saja kok repot. Karena Eyang ini tidak ingin dianggap. Ketika engkau tidak ingin dianggap, maka yaitu bertambahlah kecerdasanmu, karena engkau tidak ingin dianggap. Untuk apa? Aku. Kemaku aku. Ya, aku merasa paling benar, aku merasa paling pintar, dan aku merasa paling bijaksana, serta aku merasa paling adil. Itu hanya aku saja sebenarnya, ya. Kemaku aku, keaku-akuan. Tapi sebenarnya ya sama saja. Kita ini adalah sesuatu orang yang tolol. Kayak Eyang adalah orang yang tolol, ya. Ya, begitulah. Jadi ya jangan bangga selama masih dalam naungan atmosfer bumi. Janganlah bangga dengan kesaktian apapun, kecuali jika engkau mampu menembus batas atmosfer ini dengan tubuh ragamu, langsung menembus tanpa ada bantuan yang namanya pesawat dorongan jet yang naik ke atas, tanpa bantuan tabung oksigen, tanpa bantuan apapun, ya. Karena di sana masih banyak itu yang harus dipelajari. Di luar sana
galaksi yang luasnya begitu luas sekali, sehingga kamu tidak tahu itu apa di luar sana. Ya. Kalau mempelajari bumi saja itu butuh jutaan, bahkan ketika kita ini nggak ada pun belum selesai. Padahal masih ada PR tuh di luar bumi yang harus dipelajari. Ya, jadi ya tidak usah merasa sakti, tidak usah merasa paling pintar, tidak usah merasa aku. Buanglah egomu, ego itu dibuang. Ya, dibuanglah jauh-jauh ego. Tetapi ketika engkau mau mengedukasi atau mencerdaskan, ya tidak usah ya, mengkritisi, tapi itulah pengetahuan. Dengan adanya pengetahuan akan ada konflik yang baru, dan itu tugasnya siapa ya? Tugasnya pemimpin. Nah, dipilih menjadi pemimpin sang satrio ya tugasnya itu. Ketika tidak mampu mengendalikan itu ya udah nggak usah jadi pemimpin, gitu aja, nggak usah jadi sang satrio piningit ratu adil til kumandil gendewati. Jadi aja orang biasa menikmati bercocok tanam. Ya, rahayu dari timur Bengawan.